Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah kajian Ahad pagi di Masjid Nurul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, bahkan bisa dikatakan semua makhluk yang ada di alam semesta ini, pasti mereka menginginkan yang namanya kebahagiaan. Nggih mboten Pak Bu? Panjenengan pengen bahagia juga? Pengen. Ibu-ibu pengen, bapak-bapak pengen mboten? Pengen jelas. Kula pengen. Saya, panjenengan, kita semua, bahkan hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini, nek bisa ditakoni, kok pengen bahagia? Ayam, nek bisa semaur bakal semaur nih kok. Iyalah, jadi sembelih bae. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik hewannya, tumbuhannya, manusianya, mereka semua pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan. Hewan mungkin pengen bahagia aja disembelih terus. Wit-witan pengen bahagia aja digebuki, diantemi, subhanallah. Saya pernah lihat itu video, ya cuplikan video Pak Bu, pohon pisang diantemi loh, subhanallah. Itu nangis itu, nyiksa itu namanya. Nah kalau manusia itu bahagianya gimana? Apakah manusia itu bahagia karena gaji misalnya? Gaji bisa membuat bahagia Pak Bu? Bisa, tapi ming kadang semenit 2 menit. Urung ana sedina bebar nerima langsung hilang. Buat apa? Nyarutang, bayar arisan, bayar ini itu. Padahal nembe nampak kok hilang, wis langsung hilang. Untuk kebutuhan ini itu akhirnya dikeluarkan lagi. Betapa banyak orang yang baru saja mendapatkan gaji uang misalnya, bukannya bahagia malah pusing karena ditagih nganah-ngeneh. Bukan hanya ditagih, ditembung juga. Percairan kok, sodakoh lah. Padahal kita juga punya kebutuhan yang urgen, yang penting.
Ternyata gaji tidak menunjukkan bahwasanya gaji itu sebagai tempat kebahagiaan yang hakiki. Terus apa Ustaz? Kendaraan yang baru? Jawabannya belum tentu juga. Tak sedikit dari sebagian dari kita atau mungkin saudara kita yang kendaraannya banyak, bola-balik ganti, sebulan sepisan ganti, Masya Allah, tapi ternyata nggak bahagia karena ternyata mungkin harus mikir servis, ganti oli, pajaknya, subhanallah. Kebahagiaan yang repoti. Terus di mana Ustaz? Apakah di jabatan? Tidak juga. Belum tentu orang yang terpilih menjadi pejabat langsung senang bahagia sampai beberapa waktu yang akan datang. Belum tentu. Betapa banyak orang yang terpilih menjadi seorang pejabat, pas nembe jagong nang kursi jabatan langsung mumet, langsung bahkan mungkin stres karena modalnya sudah habis banyak misalnya, subhanallah. Kemudian bahkan mungkin ada yang meriang sampai karena ternyata beban yang dipikul itu sangat berat. Pemimpin itu tanggung jawabnya, amanah yang dipikul olehnya itu sangat berat, Pak Bu. Jangan dianggap remeh. Lah terus di mana kebahagiaan Ustaz? Apakah ada di pergaulan bebas? Apakah ada di narkoba? Yang katanya kalau mengkonsumsi narkoba itu akan ngefly terbang? Jawabannya tidak. Betapa banyak survei yang mengatakan para pemuda yang mendapatkan problematika di dalam kehidupan mereka, lalu mereka kok lari ke narkoba, bukannya masalahnya itu berkurang atau hilang, tapi justru malah nambah. Ini survei yang sudah membuktikan, Pak Bu. Para pelaku narkoba itu, pengkonsumsi narkoba, mereka tidak tenang, mereka tidak bahagia. Yang ada justru mereka semakin terpuruk, semakin sakit, semakin tersiksa dengan apa yang mereka lakukan. Maka ini juga termasuk sesuatu yang salah, keliru. Jika ada orang lari ke pergaulan bebas, narkoba, atau yang semisalnya. Nah terus kebahagiaan itu di mana Ustaz? Kebahagiaan itu di mana? Sekurang-kurangnya kebahagiaan itu ada di 3 tempat. Orang yang kehidupannya penuh dengan 3 ini, atau dia menjalani kehidupan berada di 3 tempat ini, saya jamin dia pasti bahagia di dunia maupun di akhirat nanti. Yang pertama apa itu? Yang pertama, kebahagiaan bisa diraih, bisa didapatkan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Pak Bu? Berzikir. Masih panas ini ya. Insyaallah. Nah, berzikir Pak Bu. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati seseorang itu akan tenang. Dan yang namanya ketenangan pasti membawa kebahagiaan. Dalilnya apa Ustadz? Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya akan tenang. Dalilnya ada di Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, apabila mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah akan turunkan ketenangan di dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan merasa tenang, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah wahai hamba-hambaku yang beriman, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menenangkan hati-hati kalian. Panjenengan sudah membuktikan apa belum? Alhamdulillah, ada yang menjawab sudah. Berarti terbukti. Dan berarti sebagian mungkin sudah ada yang berusaha praktek tapi kok masih belum merasa tenang. Itu gimana Ustaz? Sing salah sing di. Yang salah itu yang mengamalkan. Kalau kita sudah berusaha berzikir kok belum datang ketenangan, coba di cross check. Apakah zikir kita itu sudah khusyuk? Zikir kita itu sudah benar-benar fokus memikirkan apa yang kita ucapkan? Karena tak sedikit dari kita ketika berzikir itu yang dipikirkan bukan apa yang dia ucapkan. Contoh gampangannya pas sholat misalnya, takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, suratan, pikirannya nggak tahu kemana, subhanallah. Ya. Maka kita harus introspeksi diri kita terlebih dahulu. Apa yang kita pikirkan ketika zikir itu? Sudahkah kita memaknai kata subhanallah, kalimat subhanallah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullah, kita sudah tahu artinya atau belum? Para ulama kita menjelaskan di antara hal yang bisa membuat seseorang itu khusyuk dalam ibadahnya, minimal dia tahu makna atau arti yang dia baca, Pak Bu. Panjenengan sering sholat 5 waktu, maka sebisa mungkin minimal Al-Fatihah itu paham. Apa itu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi ketika imam membaca, panjenengan langsung kegambar makna-maknanya, artinya. Soalnya kalau kita nggak seperti itu, nanti pikiran kita terganggu. Sing kumbahane, sing sembakone, sing kontake jeneng di kelalen ngesoke. Ya. Makanya kita harus belajar Pak Bu, sedikit demi sedikit baca terjemahannya, dihafalkan, diamalkan. Ini zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang namanya zikir itu luas maknanya. Gak cuma zikir subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gak cuma itu. Tapi bisa juga dikatakan zikir, yaitu ketika seseorang menuntut ilmu agama. Panjenengan ini menghadiri pengajian, panjenengan sedang zikir. Karena di antara makna zikir itu adalah ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu mengarahkan kepada hamba-hambanya, jika mereka tidak paham sesuatu maka tanyakan kepada ahli ilmu. Nah, Allah menyebut ahli ilmu dengan kata zikr. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka kalian bertanyalah kepada ahlu zikr. Siapa itu ahlu zikr? Para ulama tafsir menjelaskan ahlu zikr itu adalah para ulama. Berarti panjenengan ngaji, belajar. Jadi panjenengan belajar menghadiri majelis ilmu itu juga termasuk zikir. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui sesuatu, tanyakan kepada ahli ilmu.
Dalam hadis juga disebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, apabila kalian menemui taman-taman surga, maka kalian mampirlah ke taman-taman tersebut. Nah, para sahabat bingung, apa itu taman surga wahai Rasul? Apakah ada taman surga di dunia? Maka jawab Rasulullah SAW, beliau mengatakan hilaqul dzikri, yaitu halakoh zikir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah majelis ilmu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, majelis ilmu juga termasuk tempat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini semuanya sedang meniti jalan untuk menuju kebahagiaan. Ya. Orang yang meniti jalan dalam menuntut ilmu, dia sedang mencari kebahagiaan yang hakiki, Pak. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menyengaja langkah kakinya menuju ke tempat-tempat majelis ilmu, dia ayunkan kakinya menuju masjid untuk belajar, menuju ke majelis-majelis ilmu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan dia menuju ke dalam surga, mudahkan jalannya ke dalam surga. Sebagian ulama ada yang menjelaskan jalan di situ bisa bermakna surga, maksudnya nanti jalan ketika ke surga. Sebelum surga kita akan melewati apa? Sirat itu. Ya, sirat itu yang ada halangan-halangannya, yang bawahnya neraka. Orang-orang yang gemar menuntut ilmu, Pak Bu, akan dimudahkan di jalan itu. Tidak akan tercabik nanti, tidak akan kepleset nanti. Dan kita pengen menjadi orang yang seperti itu. Dan orang yang berilmu itu keutamaannya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang berilmu akan dimintai ampunan oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kata beliau SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan orang yang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Wal hitanu fi jawfil ma'. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan-hewan yang ada di dalam cekungan-cekungan laut yang paling dalam, hewan nopo niku biasanya? Ya ikan-ikan yang ada di dalam, di dasar laut paling dalam itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan hewan-hewan itu pun akan memintakan ampun kepada orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, Pak Bu, jangan sembarangan. Keutamaannya luar biasa. Hewan-hewan semua makhluk hidup memintakan ampun kepadanya. Mereka minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah si fulan, si ahli ilmu, ampunilah si fulan ya Allah yang memiliki ilmu. Jadi jangan sampai kita bermindset, berpikiran kalau anak kita masuk pondok masa depannya suram. Subhanallah, bagaimana mungkin bisa jadi masa depannya suram, padahal dia selalu setiap menitnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini mengenai zikir. Ya, zikir itu bisa bermakna apa? Majelis ta'lim. Bisa juga bermakna ketika membaca Al-Qur'an atau ibadah, atau segala ibadah yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dinamakan sebagai zikir. Jadi ini tempat yang pertama. Ya.
Tempat yang pertama untuk mencari kebahagiaan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, napa niku? Bersyukur, bersabar, dan beristighfar. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya bahwasanya kebahagiaan itu bisa kita dapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat mendapatkan nikmat darinya seberapapun itu. Ini yang pertama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bersabar. Yaitu bersabar ketika mendapatkan takdir yang mungkin menurut kita itu kurang enak. Ini yang kedua. Yang ketiga, beristighfar ketika dia jatuh atau terjerumus dalam perbuatan dosa. Barang siapa di antara kita yang melakukan tiga hal ini, maka dia sudah dipastikan akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Idza un'ima 'alaihi syakara wa idza betuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsah unwanu sa'adatil 'abdi wa 'alamati falahihi fid dunyahu wa ukhrahu." Apabila seorang hamba diberikan kenikmatan lalu dia bersyukur, ketika diuji dia bersabar, dan ketika dia berdosa langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya ketiga hal ini merupakan bentuk dari kebahagiaan yang dimiliki oleh dia, bentuk dari kemenangan yang telah dia dapatkan di dunia dan di akhirat. Panjenengan sudah merasakan belum atau sudah praktek belum, Pak, Bu? Sabar ketika mendapat musibah. Yang pertama bersyukur dulu, ya. Bersyukur. Contoh bersyukur pripun? Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kasus-kasus bersyukur itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Misal kita membeli kendaraan, punya kendaraan, ternyata kendaraannya biasa-biasa saja. Lihat tetangganya, Masya Allah, motornya keluaran yang terbaru. Kalau ada yang terbaru, pasti beli. Maka kita harus syukuri apa yang kita miliki. Jangan malah iri. Jangan pula ngerasani. Kita syukuri apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dikufuri. Lagian kendaraan apapun itu mereknya, manfaatnya sama untuk mempermudah kita pergi ke suatu tempat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, rumah. Awit mien rumah semene bae ukurannya. Ya. Awit masih jomblo, nikah, punya anak, punya cucu, ukurannya segini terus, ya Allah. Padahal tangganya wis tingkat, wis buka cabang, sendiri toko, dewek umeh kayak bae ya Pak. Ya apa-apa, alhamdulillah. Masih bisa buat sholat, masih bisa buat baca Quran, masih bisa buat dengerin kajian radio. Masya Allah, rumahnya sederhana tapi adem karena sering dibacain Al-Quran,
sering ada nasihat di situ antara bapak dan ibu, bapak dan anak, ibu dan anak, suami istri, saling memberikan nasihat di situ. Jadi sejuk sekali. Meskipun rumahnya kecil, nggak ada AC-nya, nggak ada kipas angin, mana? Ya. Orang lain, betapa banyak di antara mereka yang punya rumah besar, tapi sunyi, nggak ada lantunan ayat-ayat Al-Quran di dalamnya. Rumah yang seperti ini, meskipun megah, besar, tapi nggak ada bacaan Al-Quran di situ, nggak ada tausiah di situ, nggak ada penghuninya yang beribadah di situ, itu bagaikan kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti halnya kuburan. Maksudnya gimana Ustaz? Sepi dari ibadah. Berarti nggak boleh Ustaz bikin rumah yang besar. Siapa yang bilang nggak boleh? Panjenengan mau bikin rumah yang kecil, yang sedang, atau yang besar, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai rumahnya kosong dari ibadah. Karena itu seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Sepi sekali. Kemudian beliau SAW memberikan sebuah nasihat. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ketahuilah, sesungguhnya rumah yang sering di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan akan lari dari rumah tersebut. Berarti kudu Al-Baqarah Ustaz? Ya sing lain ya ora apa-apa. Panjenengan mau baca Al-Fatihah ya enggak apa-apa. Selain Al-Baqarah ya enggak apa-apa. Cuma ini ada keutamaan khusus yang Rasulullah SAW sebutkan. Surat Al-Baqarah. Bacakan di rumah panjenengan. Ben mandan adem rumahnya. Ora gemerungsung terus ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang lain apa? Pasangan hidup misalnya. Sudah semakin kesini pasangan kita mungkin semakin membosankan ya. Kalau datang kebosanan seperti itu Pak Bu, coba kita ingat masa-masa dulu ketika suami panjenengan ngelamar panjenengan, atau ketika istri panjenengan menerima perjuangan panjenengan. Padahal perjuangannya ya kayak gue perjuangannya nggak terlalu wah gitu, tapi istri panjenengan Masya Allah dulu menerima. Begitu pula dengan suami panjenengan Pak. Ibu-ibu nih, suaminya berusaha mencari mahar kesana kemari berjuang. Diingat masa-masa dulu awal-awal nikah, keromantisannya, menyediakan teh sebelum suami bangun tidur, kopi, makanan ringan, pulang kerja disambut wangi cantik. Seniki pripun? Ya, tesi wangi, Bu, panjenengan menyambut suaminya. Minimal ya senyum nggih. Suaminya pulang capek-capek dipesenguti. Sawah senyum Masya Allah. Dipijeti malamnya. Tapi sini rumah be kesel Ustaz. Ibu-ibunya juga capek, ya suaminya juga perhatian ya. Urusan rumah tangganya sudah diurus oleh ibunya yang di rumah. Jadi saling apa? Menghargai. Yang namanya pasangan hidup itu, ini nasihat untuk saya pribadi juga nih Pak Bu. Bukan berarti saya itu sudah wow rumah tangganya. Ini nasihat untuk saya pribadi dan juga panjenengan sekalian. Yang namanya orang hidup berumah tangga itu saling melengkapi. Saling melengkapi satu sama lainnya. Bukan saling menuntut untuk sempurna. Kita memiliki kekurangan, istri kita juga memiliki kekurangan.
kita memiliki kelebihan, istri kita juga memiliki kelebihan. Maka lihatlah masing-masing dari kelebihan tersebut. Dengan melihat kelebihan itu, insya Allah hal tersebut akan mendatangkan keharmonisan yang dulu pernah ada dan mungkin sudah mulai pudar akan kembali datang. Jadi ini sedikit contoh mengenai apa tadi? Bersyukur, ya. Bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Ala kulli hal, intinya jamaah rahimani wa rahimakumullah, segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu bentuknya sederhana bahkan atau mungkin sampai yang luar biasa, disyukuri, jangan sampai dikufuri. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menambah nikmat kalian. Tapi sebaliknya, kalau kalian kufur terhadap nikmatku, nggak bersyukur atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, maka kata Allah Subhanahu wa taala langsung memberi kabar, memberi peringatan, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu pedih. Berarti bisa kita katakan bahwa bersyukur itu termasuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena ketika seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, dia akan mendapatkan kenikmatan, sementara orang yang tidak bersyukur kepada Allah diancam dengan azab. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat. Sedikit apapun nikmat atau sesederhana apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Niscaya nikmat itu akan bertambah. Ini dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7. Ini yang pertama, yaitu bersyukur. Kemudian yang kedua, Pak, yaitu bersabar. Orang yang bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, karena dia akan selalu puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, poin 2 dari poin yang kedua, okay. Kita masih di poin yang kedua. Yang kedua yaitu bersabar. Sufian Masya Allah. Sama siapa? Sama siapa? Mbah, makan permen. Oh iya, duduk ya. Ponakan, iklan sebentar nggih. Nah, yang kedua apa? Bersabar. Bersabar itu ada di 3 tempat, Pak, Bu. Yang pertama adalah bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersabar ketika menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar di saat mendapatkan takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita itu kurang enak. Ada di berapa tempat sabar niku? 3. Yang pertama apa? Ketika menjalankan taatan. Yang kedua, menjauhi larangan. Yang ketiga, Masya Allah, ketika mendapatkan takdir yang kurang enak menurut kita. Bersabar ketika menjalankan ketaatan. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya ketika sholat subuh tepat waktu. Masya Allah. Berat buatan Pak, Bu?
Masya Allah, boten bagi yang diberikan taufik dan yang sudah biasa. Berat bagi yang awal-awal taubat mungkin, yang mulai coba memperbaiki dirinya, mulai coba berusaha melawan hawa nafsunya. Ini butuh dengan kesabaran. Bahkan bisa dikatakan kesabaran yang sangat ekstra. Kenapa harus sabar? Karena apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di sholat subuh itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan tidak mungkin sesuatu yang istimewa itu bisa didapatkan cuma-cuma. Bayangkan, sholat sunnahnya saja, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat di sholat sunnah sebelum subuh, Pak Bu. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu banyak apa sedikit? Banyak. Panjenengan dikasih sesuatu banyaknya sedunia dan seisinya. Lebarnya sedunia, banyaknya sedunia juga. Seneng? Seneng. Harta segitu seneng? Wah, seneng banget. Pulau Kalimantannya, Amerikanya, Australianya, Rusianya, Cinanya, seluruhnya buat panjenengan. Lautannya, semuanya untuk panjenengan sedunia itu. Banyak apa sedikit? Banyak. Ketahuilah, sholat sunnah sebelum subuh itu jauh lebih banyak, jauh lebih bagus, jauh lebih indah daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, itu sholat sunnahnya, apalagi wajibnya. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan pahala, yaitu pahala ibadah yang wajib, lebih kecil daripada yang sunnah. Gak mungkin, pasti berkali lipatnya. Maka harus butuh perjuangan, kesabaran yang ekstra. Ini contoh sabar dalam ketaatan. Salat subuh dijaga. Kemudian yang kedua, bersabar saat meninggalkan sesuatu yang dilarang. Contohnya ngerasani nikmat buatan Pak Bu. Ya, udah ada pengakuan gitu. Nikmat dalam tanda kutip ya. Nikmat dalam tanda kutip ya. Nikmat apalagi nek bahannya akeh ya. Dari subuh sampai zuhur kowe kadang sok ora kerasa. Ujung sama ya, iya. Tapi urung rampung ya isian maling ya. Jenis iki. Tanpa terasa kita telah mencabik-cabik kehormatan saudara kita, memakan bangkai mereka, subhanallah. Dan ini adalah, jangan dipindah-pindah. Sini, duduk sini. Sufyan, duduk sini ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita sadari maupun kita sadari, ngerasani itu adalah termasuk dosa yang kecil apa besar? Besar. Berarti ilangnya kudune pripun? Hah? Mung sholat mau sholat? Gak bisa. Pakai apa? Ada 2. Yang pertama adalah taubat nasuha, dan yang ketiga minta penghalalan kepada orang yang dirasani. Ayo, priwe. Kita sudah ngerasani berapa orang? Ke merekalah kita berminta maaf, minta dihalalkan. Ini adalah dosa besar yang harus ditaubati oleh setiap hamba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti memang ada, kata Allah, orang yang beriman terjerumus pada perbuatan ini. Buktinya Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman,
Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, kalian jauhilah prasangka-prasangka. Sebagian dari prasangka itu kalian jauhilah. Kata Allah, kenapa kita harus menjauhi prasangka? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu mengandung dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin biyen ge wonge kayak gini. Aja karo kae, padahal orangnya sudah taubat. Ini dulu orangnya seperti ini, naudzubillah, jangan sampai kita berteman. Padahal orangnya sudah ahli ibadah. Udah ditutup, nggak ada manfaatnya mengkorek-korek masa lalu seseorang. Yang dilihat itu adalah akhirnya bagaimana. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat di akhir hidupnya, ya, bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, tapi di akhir hidupnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah kalian saling menggunjing satu sama lainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau? Apakah kalian sudi makan bangkai saudara kalian yang sudah mati? Purun mboten Pak Bu? Mboten. Bangkai manusia yang sudah mati, subhanallah, dimakan. Kita pasti nggak mau, banyak penyakitnya, baunya busuk, subhanallah. Tapi sebagian dari kita ada yang melakukannya, bahkan merasa nikmat dengan itu. Ini yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang ketiga apa tadi? Nah, sabar ketika mendapatkan takdir atau ketetapan Allah yang mungkin menurut kita kurang baik. Contohnya apa? Contohnya seperti ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Baik itu anak, suami, istri, kakak, adik, atau orang tua. Itu termasuk takdir yang menurut kita adalah sesuatu yang kurang mengenakan. Berpisah dengan orang yang dicintai. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketetapannya yang seperti itu, pasti Allah kasih solusinya melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tertimpa musibah yang tidak enak, maka sebisa mungkin kita ucapkan doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu ada doanya lagi. Ini yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sinten? Siapa yang tahu? Kepada Ummu Salamah. Lalu Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, aku meminta kepadamu, tolong gantikan, tolong berikan pahala kepada diriku yang tertimpa musibah ini. Jadi setelah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, membaca doa apa tadi? Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala
atas musibah yang menimpa diriku. Wa akhlif li khairan minha. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, berikanlah ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Ini yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada siapa tadi? Ummu Salamah. Ketika Ummu Salamah itu ditinggal oleh suaminya. Jadi Ummu Salamah itu sangat cinta sekali, sangat sayang sekali sama Abu Salamah. Bahkan sampai-sampai Ummu Salamah waktu itu sebelum diajari doa ini, beliau sampai berkata seperti ini, Pak Bu, siapa lagi laki-laki yang akan bisa menggantikan suamiku ini, yang lebih baik darinya? Karena Abu Salamah itu sangat sayang, sangat baik kepada Ummu Salamah. Siapa lagi kira-kira manusia yang lebih baik daripada Abu Salamah di muka bumi ini? Maka Rasulullah ajarkan doa itu, dan ternyata sama Allah Subhanahu wa ta'ala didatangkan manusia yang paling baik daripada suaminya. Sinten? Sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, kata Ummu Salamah napa? Saking baiknya suaminya ini, dia sampai mengatakan, "Duh, kayaknya selangkah bojo sing kaya kieu maning lho. Nang dunia iki kayaknya enggak ada duanya sih suamiku yang tercinta ini." Pas diajarkan doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah. Didatangkan manusia yang enggak hanya lebih baik daripada suaminya dulu, tapi lebih baik, ya, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Khairul anam Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada di antara panjenengan yang sampai merasa, wah, Masya Allah, suami saya ini kayak kalau meninggal nggak ada duanya. Wonten sih ada seriku Pak Bu? Ada ya harusnya. Suami panjenengan udah sangat baik, Masya Allah. Tapi kalau panjenengan berdoa seperti ini, siapa tahu didatangkan yang lebih baik. Tapi nanti kabar sedihnya, kalau seorang istri yang menikah lagi ketika suaminya meninggal, di surga itu kesempatan ketemu dengan suaminya yang pertama itu sulit, ya, tidak bisa. Walau alam bisawab. Ini sabar menerima takdir Allah yang mungkin kurang senang, yang mungkin tidak kita sukai, ya, tidak kita senangi. Ditinggal suami, sedih apa senang Pak Bu? Ibu-ibu Eding, sedih mboten? Sedih, ya. Sing seneng bahagia ini perlu diperiksakan. Alhamdulillah, akhirnya subhanallah. Ya, suami juga kalau istrinya meninggal sedih mboten Pak? Sedih mboten? Yang jawab sedikit. Ya, biasanya kalau laki-laki itu lebih ke praktek langsung, ya, enggak teori. Nah, ini yang ketiga Pak Bu, sabar ketika menerima takdir Allah yang kurang baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjut ke poin yang ketiga, tempat kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat, yaitu yang ketiga adalah tidak gemar berbuat dosa. Orang yang tidak suka berbuat dosa, atau mungkin dia tergelincir dalam perbuatan dosa sewaktu-waktu, karena manusia ya kadang khilaf, ya. Karena manusia itu kadang ya tempatnya khilaf. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu selalu berbuat dosa. Akan tetapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik dari manusia yang berbuat dosa itu adalah dia yang selalu bertaubat. Nah, orang yang tidak gemar berbuat dosa, maka hatinya akan tenang. Kenapa bisa tenang? Karena dosa itu membawa kegelisahan. Berarti yang kita pahami, kalau dosa membawa kegelisahan,
Tidak berdosa berarti membawa ketenangan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat beliau yang bernama Nawas bin Sam'an. Sahabat Nabi bertanya, namanya adalah Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Nawas ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai perbedaan antara kebaikan dan dosa. Apa itu dosa wahai Rasul, dan apa itu kebaikan? Tolong jelaskan kepada kami. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Beliau langsung memberikan contoh. Kebaikan itu contohnya adalah engkau berakhlak baik. Akhlak mulia itu termasuk contoh langsung praktek dari bentuk kebaikan. Wal ismu, dan yang namanya dosa itu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihin nas. Perlu kita ingat, yang namanya dosa adalah sesuatu yang membuat dada itu sesak dan engkau benci kalau itu dilihat oleh manusia. Itulah dosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu kita nggak mau dilihat oleh manusia dalam masalah yang udah masyhur itu buruk ya, maka itu adalah dosa. Dan di sini para ulama menjelaskan sesuatu yang malu dilihat oleh manusia adalah sesuatu perkara yang belum jelas hukumnya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Di antara yang halal dan haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu. Nah, inilah yang mungkin bisa membuat seseorang terjerumus pada perbuatan dosa. Kalau ada amalan-amalan yang kiranya ini adalah perbuatan buruk, kemaksiatan, kok kita malu perbuatan itu terlihat oleh manusia, maka ketahuilah itu adalah perbuatan dosa. Ya. Nah, seorang dua isim bilang Ustaz, maka ketahuilah hatinya dia telah tertutup karena sudah saking pekatnya dosa yang ada di dalam dirinya. Inilah yang ketiga. Ya. Jadi gemar berbuat dosa itu membuat dada sesak, tidak tenang. Sementara orang yang tidak berbuat dosa, hatinya akan tenang, dadanya tidak sesak, dan yang namanya ketenangan itu akan membawa pemiliknya kepada kebahagiaan. Inilah 3 tempat ya, sekurang-kurangnya 3 tempat yang mana kalau kita berada di situ kita akan meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah nopo tadi Pak Bu? Zikir kepada Allah. Yang kedua, bersyukur, bersabar dan istighfar. Dan yang ketiga, tidak berbuat dosa, ya, tidak gemar melakukan dosa. Kalaupun jatuh dalam perbuatan dosa, maka langsung taubat istighfar. Dan kita berharap tempat-tempat kebahagiaan yang kita bahas kali ini bisa membantu kita atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tiada tara, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum selesai, ini saya ada sedikit hadiah, buku kecil ya. Siapa tahu bermanfaat bagi yang bisa menjawab ya.
Ada 4, berarti ibunya 2, bapaknya 2. Begitu? Pertanyaan pertama. Bismillah. Siapa yang bisa menyebutkan tempat kebahagiaan yang tadi kita bahas tanpa melihat catatan? Cuma 3 ya? Cuma 3. Dari ibu-ibunya dulu. Angkat tangan. Nggih. Panjenengan. Terus yang kedua? Terus yang keempat? Sing ajeng nggih, mangke jenengan pertanyaan kedua nggih, Bu. Yang kerudung pink. Sekarang yang kerudung hitam. Yang keempat? Berzikir. Nggih, terus? Bersabar. Terus yang ketiga? Nggih, terus yang terakhir yang poin ketiga? Gemar tidak gemar berbuat dosa. Monggo. Nah, sekarang ibu yang pakai jilbab pink, siap Bu? Tadi kan angkat tangan. Gampang insya Allah. Sebutkan gini saja. Tadi zikir kan tidak melulu subhanallah, la ilaha illallah akbar. Zikir bisa dimaknai sebagai nopo? Selain zikir, selain subhanallah, alhamdulillah. Baca Quran terus apa? Masya Allah, terus nerima hadiah, monggo. Monggo. Masya Allah, baca Quran, terus majelis taklim, datang ya ke majelis taklim, dan segala ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah itu termasuk zikir. Nah, sekarang tinggal bapak-bapaknya. Siapa? Alhamdulillah siap. Jangan sampai kalah sama ibu-ibunya. Siapa yang bisa sinten sing saged? Ya, siapa yang bisa memberikan contoh nyata bersyukur, bersabar, dan beristighfar? Contoh Rasulullah. Sabar dalam masalah apa? Dalam musibah. Orang yang bersabar itu harus bagaimana, Pak? Nerima gitu. Ya, Masya Allah. Monggo. Kasih ke sana. Kasih ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir. Napa nggih? Siapa nama sahabat Nabi, sahabiat yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diajarkan doa tersebut? Namanya? Yang lain, Pak, coba sebentar. Coba yang lain. Kesempatan yang lain. Sinten? Nah, niki jenengan apa? Tinggal satu masalah. Sinten nggih? Pak niki sinten? Siapa? Yang nah, baju putih. Saya masih bawa satu mboten nggih. Mas Tono ada hadiah lain mboten? Kayaknya udah nggak ada ini. Oh, mungkin kesempatan yang akan datang nih, Pak. Yang satunya cuma bawa 4. Saya kira ada door prize di sini. Jadi cuma bawa 4. Jadi itu jamaah sekalian,
yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Mungkin ada pertanyaan? Ada? Sebentar. Ya, habis ini. Jangan rame, duduk Pak yang anteng. Apa? Jalan-jalan ini dimarahin. Itu sih di mana? Jangan. Namu. Assalamualaikum. Ya. Jangan ya. Jangan. Ini ada pertanyaan Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah di saat kita merasa hidup kita stop ya? Bacanya gimana nih? Stuck atau stop? Di sini saja. Apakah di saat kita merasa hidup kita di sini saja berarti nggak berubah gitu nggih? Nggak bisa move on? Ya gitu-gitu aja, udah. Ajek baik. Gimana? Apakah di saat kita merasa hidup kita itu ajek baik begitu? Itu artinya kita kurang bersyukur, atau hanya kita kurang berikhtiar untuk hal-hal yang ingin kita capai? Apakah ini termasuk ujian? Dan bagaimana kita seharusnya menyikapinya? Jazakallah wa jazakallah. Assalamualaikum. Ketika kita merasa hidup kita itu kayak gini-gini saja, kemungkinan Pak Bu, kita kurang produktif dalam ibadah maupun dalam urusan dunia. Maka sebisa mungkin jadilah hamba Allah yang produktif, yang bermanfaat. Dan ini dianjurkan dalam Islam, dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jiz. Engkau semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hikmahnya apa? Supaya kita nggak merasa hidup kok gini-gini saja. Biasanya orang-orang yang seperti itu karena kurang produktif, nun sewu. Dan jangan merasa lemah, ini kata Rasul. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat dan jangan lemah. Produktif ya contohnya nopo? Berangkat kajian, panjenengan ini sudah memulai langkah yang berbeda. Sudah memulai melangkah untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Ini yang pertama. Harus produktif supaya kita tidak merasa hidup itu biasa-biasa saja, gini-gini aja. Nah terus, atau hanya kita kurang berikhtiar, ya tadi kurang usaha, harus gerak, jangan apa? Jangan mager, jangan males gerak. Apakah ini termasuk ujian? Iya Pak Bu, termasuk ujian. Ujian supaya panjenengan itu gerak. Tapi kan kesel Ustadz, demikianlah kita diciptakan di muka bumi ini dalam keadaan selalu susah payah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ciptakan manusia itu dalam keadaan selalu susah payah, selalu capek. Maka panjenengan harus cerdas, milih capek dalam ibadah atau milih capek dalam kemaksiatan. Orang yang cerdas akan milih capeknya untuk ibadah. Produktif, yang mana produktivitas ini hasilnya akan diraih di hari akhir nanti. Maka harus gerak, jangan tidak gerak. Jadi itu, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Ada yang lain?
atau sudah? Sudah ya? Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya jemaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.